Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang suka membaca buku, pasti sangat sering menghirup bau buku yang khas. Baik buku baru maupun buku lama, memiliki bau khusus. Tahukah kamu, ternyata ada banyak komponen yang ikut serta dalam menghadirkan aroma tersebut. Alasan kenapa kamu bisa suka aroma buku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe channel ini. Kenapa sih kalian suka banget mencium aroma buku? Admin yakin kalau kalian beli buku baru, pasti langsung dicium dulu lembar-lembar kertasnya, iya kan? Atau bahkan ini jadi ritual khusus kalian sebelum membaca buku. Wangi buku ini juga sudah ditetapkan oleh UNESCO. Hal ini karena bau bisa menjadi cara untuk memicu ingatan kita. Contohnya seperti kalau kamu tiba-tiba mencium bau parfum yang biasa dipakai si dia, langsung kepikiran dia kan? Apa itu admin aja ya? Hahaha. Nah, hal ini disebut dengan bibliosmia. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya buku dan bau atau aroma. Aroma khas ini memang berasal dari lembaran kertas halaman buku kamu. Dan setiap buku ternyata mempunyai bau atau aromanya masing-masing. Hal ini dikarenakan adanya kandungan bahan pembuatan kertasnya juga yang berbeda. Kenapa buku bisa beraroma? Buku yang terdiri dari banyak kertas, perekat, dan juga tinta, menggabungkan banyak senyawa kimia. Dikutip dari berbagai sumber, untuk kertas ini berasal dari kayu yang mempunyai kandungan alami selulose dan lignin yang merupakan sel yang ada pada batang pohon. Selain itu, kertas juga mengandung bahan kimia lain, seperti benzaldehida, vanilin, etilheksanol, toluene, dan etilbenzene. Untuk buku-buku tua, seluruh bahan kimia itu menghasilkan aroma yang berasal dari proses penuaan atau kerusakan bahan-bahan tadi. Lalu warna kuning yang biasa timbul pada buku-buku tua karena kandungan lignin yang bereaksi dalam waktu lama. Makanya, buku yang usianya lebih tua aroma khasnya pun akan semakin kuat tercium. Untuk buku baru, saat bahan kimia dari tinta dan perekat terdegradasi, lalu bereaksi dengan oksigen, maka timbul bau khas tersendiri. Reaksi kimia yang bergabung disebut hidrolisis asam dan menghasilkan banyak senyawa organik yang mudah menguap dan menyebabkan terciptanya bibliosmia. Kenapa aromanya bisa berbeda-beda? Tidak semua kertas menggunakan bahan yang sama. Perbedaan senyawa kimia inilah yang membuat setiap buku bisa berbeda satu sama lain. Bahkan para peneliti pun tidak bisa memperkirakan aroma yang spesifik dari buku-buku. Kandungan benzaldehida akan mengeluarkan aroma seperti kacang almond. Vanilin sesuai dengan namanya akan mengeluarkan aroma vanili, etilbenzene dan toluene akan mengeluarkan aroma manis, dan etilheksanol bisa mengeluarkan aroma seperti bunga. Begitu banyak aroma yang dikeluarkannya. Karena setiap buku mempunyai bibliosmia yang berbeda-beda, kita jadi lebih bisa mengingat buku itu dengan mudah. Dan bahkan tetap mengingat semua adegan dalam buku itu hanya dari aromanya. Kamu suka aroma buku? Asal aroma buku lama. Aroma buku lama yang manis berasal dari toluene dan etilbenzene. Sementara aroma vanila berasal dari vanilin. Buku lama juga memiliki aroma seperti bunga yang dihasilkan dari 2 etilbenzene. Bahan penjilidan pengaruhi aroma buku.
Penjilidan modern biasanya menggunakan perekat yang terdiri dari vinil acetate etilene, sementara bahan lainnya pada kertas dan tinta berupa alkyl ketene dimer membantu tahan terhadap air dan hidrogen peroksida bahan pemutihan. Dari situlah aroma buku baru yang khas berasal. Ini yang terjadi saat mencium aroma buku. Saat kamu mencium aroma buku, maka reaksi kimia dari senyawa-senyawa tersebut kemudian menghasilkan senyawa volatil yang disebut acid hidrolisis. Ketika dilepaskan ke udara akan memberikan aroma yang manis yang khas. Tidak heran mengapa ada orang yang suka mencium aroma buku. Aroma manis dari buku lama dan aroma khas dari buku baru membuat pecinta buku tidak ingin lepas dari bukunya. Bahaya menghirup buku. Dari aromanya sendiri semestinya tidak ada masalah. Karena aroma buku baru pun memang dihirup semua orang yang membeli buku dan yang bekerja di percetakan. Dalam segi mental pun belum ada penelitian yang membahas hal ini secara ekstensif dan mendalam. Mungkin potensi masalah yang bisa timbul lebih pada jika yang Anda hirup adalah buku lama yang sudah tidak terawat, sering berada di gudang, kardus yang kotor dan semacamnya. Hal ini berkaitan dengan jamur, bakteri atau kuman, debu dan lainnya yang bisa saja terhirup oleh Anda. Jika banyak kotoran yang masuk ke paru-paru Anda, dan apalagi sering, Anda bisa terkena penyakit radang paru-paru, penyakit obstruksi, hambatan paru kronis, terpicunya asma bagi yang asma, dan masih banyak lagi. Karena itu kamu sebaiknya menghindari atau mengurangi untuk menghirup benda-benda yang sudah lama dan tak terawat, untuk mencegah potensi penyakit tersebut. Sekian, semoga konten ini dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.